Selamat bertemu kembali dengan saya Simon Setu dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 8 semester kedua. Dalam pertemuan kita kali ini kita membahas materi tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Materi ke-13 kelas 8 semester kedua. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Melalui peristiwa Pentakosta, Gereja Purba ingin mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin kencang. Roh Kudus melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa peranan Roh Kudus bagi para rasul? Peranan Roh Kudus bagi para rasul adalah para rasul yang hidup dalam ketakutan menjadi berani dan tidak takut lagi untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menyertai para rasul dengan memberikan pendampingan sehingga dalam mewartakan Yesus dalam satu bahasa dan dimengerti oleh orang dari berbagai bangsa. Yang ketiga, karya Roh Kudus menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yakni jumlah mereka atau jumlah para rasul bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Rasul bab 2 ayat 47. Gaya hidup para murid Yesus menunjukkan cara hidup yang luar biasa, yakni 1. Mereka selalu berkumpul. 2. Memecahkan roti dan berdoa. 3. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan yang 4, saling berbagi dan mereka disukai semua orang. Kisah Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Ada berapa karunia Roh Kudus dalam Gereja Katolik? Dalam Gereja Katolik meyakini ada 7 karunia Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menyertai gereja dan semua orang setiap saat dengan memberikan karunia-karunianya. Karunia-karunia Roh Kudus itu sebagai berikut. 1. Karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan normal ilahi dengan kewajaran yang memancarkan dari persatuan kasihnya dengan Tuhan. Yang kedua, karunia pengertian. Karunia pengertian adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman. Yang ketiga, karunia nasihat. Karunia nasihat adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala hal demi mencapai kekudusan dan keselamatan. Yang keempat, karunia pengenalan. Karunia pengenalan adalah karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan. Karunia kelima adalah karunia kesalehan. Karunia kesalehan adalah karunia yang memampukan orang untuk mengaturkan sembah sujud kepada Tuhan sebagai Bapa dan memampukan orang untuk berelasi dengan semua orang sebagai anak-anak Bapa yang sama. Yang keenam adalah karunia takut akan Tuhan. Karunia takut akan Tuhan adalah karunia yang memampukan orang
untuk menghindari diri dari kelekatan pada barang duniawi lebih dari rasa cinta dan hormat pada Tuhan. Dan karunia yang ketujuh adalah karunia keperkasaan. Karunia keperkasaan adalah karunia untuk menghadapi serangan gencar musuh. Karunia untuk menghadapi serangan dan gencar dari musuh. Itu adalah ketujuh karunia Roh Kudus yang ada di dalam gereja Katolik. Yang ketiga, kita lihat apa peranan Roh Kudus bagi gereja. Peranan Roh Kudus bagi gereja adalah satu, atau yang pertama, Roh Kudus senantiasa berkarya dan mendampingi gereja hingga saat ini. Yang kedua, Roh Kudus senantiasa mendampingi gereja yang masih terus menghadapi tantangan, modernisasi yang kian pesat yang mampu menggoyahkan iman umat. Dan yang ketiga, Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman anggota gereja, saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling menguatkan. Karya-karya gereja dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Misalnya, karya-karya gereja apa saja yang dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini? Antara lain, karya-karya gereja yang dapat dirasakan oleh jemaat sampai saat ini adalah misalnya pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah, karya liturgi seperti perayaan Ekaristi dan ibadat. Perayaan Ekaristi dan ibadat. Itulah kurang lebih pembahasan kita dalam pertemuan kali ini tentang Roh Kudus, tentang materi Roh Kudus memberikan daya kekuatan. Dalam akhir pembelajaran ini seperti biasanya ada soal-soal pendalaman yang perlu kita jawab agar kita semakin mampu memahami materi pembelajaran yang barusan kita pelajari. Ada 4 pertanyaan yang perlu kalian kerjakan sebagai pendalaman untuk semakin menguasai materi kita kali ini. Pertanyaan pertama, jelaskan peranan Roh Kudus bagi para rasul. Yang kedua, bagaimana cara hidup murid Yesus menurut Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pertanyaan ketiga, sebut dan jelaskan 7 karunia Roh Kudus. Yang keempat, apa peranan Roh Kudus bagi gereja sekarang? Selamat bekerja. Semoga sukses. Jangan lupa berdoa.